apa namanya kisah satu kisah ya. Itu saya udah bisa share nggak kira-kira? Pak Hendra, saya bukan ini ya, Bisa, 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 bisa bisa. share? Udah. Udah ya, bisa share ya. Oke. Nah, di satu, ya kita tahulah negara yang ya asalnya kita katanya ya, di mana ada seorang ibu yang sudah cukup tua, ya bisa dibilang ini adalah seorang nenek. Ya, dia menghadap ke seorang hakim ya. Ini seorang hakim yang cukup bijaksana, dan dia menuntut. Siapa yang dituntut? Anaknya. Ya, anaknya dituntut oleh ibunya. Kenapa? Karena anak ini tidak mau memelihara ibunya yang sudah cukup tua. Dia katakan orang tua lah yang seharusnya menolong, yang seharusnya menyediakan makanan buat anak-anak, yang mengurus anak-anak. Akhirnya ibu ini menghadap hakim minta keadilan. Kenapa? Karena dia sudah nggak bisa berbuat apa-apa di dalam kehidupan atau untuk menghidupi dirinya. Nah, tentu di dalam pengadilan nanti ada ini ya, pengunjung yang juga bisa mendengarkan gitu ya. Nah, kemudian hakim ini bilang, ya kamu nggak bisa bicara seperti itu. Karena orang tua kamu sudah merawat kamu dari kecil. Ya kamu harus memelihara orang tuamu. Ya oleh sebab itu kamu dikenai hukuman. Ya, kamu akan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, seorang yang mendengar, ya ada seorang yang mendengar, ibu-ibu juga, dia mendengar kok rasanya nggak adil gitu. Ya, ini nggak begitu jelas ya. Namanya adalah Kian Liu. Ya, dia merasa bahwa ini adalah tidak adil. Hukuman yang diberikan kepada anak ini tidak adil. Kenapa? Ya, gini aja Pak, tanya ya. Atau gini Pak Hakim. Nah, dia tanya ke anak itu atau ke ibunya. Bu, waktu anak ini lahir beratnya berapa? Beratnya 3,5 kilo. Nah, sebaiknya balikin tuh yang 3,5 kilo itu. Daging yang ada di tubuh, seluruh tubuh anaknya, setiap bagian, dari mukanya, dari tangannya, dari kakinya, dari semualah pokoknya harus diambil dari perutnya dan sebagainya. Sedikit-sedikit pokoknya terkumpul 3,5 kilo, dan itu berikan kepada ibunya. Anak ini kaget. Ya, hakimnya setuju. Oke, kalau begitu bisa dilaksanakan. Akhirnya anak ini sujud minta ampun kepada uh, ibunya, dan dia bilang, maafkan saya akan pelihara ibu, apapun yang ibu mau saya akan sediakan. Ya, firman Tuhan katakan di dalam 1 Timotius 5 ayat 4, dikatakan, namun jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Ya. Di dalam uh, ayat ini kita tahu Paulus mengajar kepada Timotius supaya seseorang anak itu harus berbakti, belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri. Jadi jelas dikatakan di sini, dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Ini terjemahan baru ya, TB2. Nah, kita bisa melihat bahwa di dalam Alkitab, atau ya Paulus sebagai seorang yang mengetahui ya pengajaran yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, seluruh ajaran-ajarannya selama dia hidup, ya
dia menyimpulkan bahwa seorang anak memang harus membalas budi orang tuanya. Ya. Nah, apakah di dalam kehidupan kita ya membalas budi ini sudah menjadi sesuatu yang menempel gitu ya dalam hidup kita? Tentu buat anak-anak zaman-zaman dulu ya, tahun-tahun kelahiran tahun 60-an sampai 80 mungkin ya. Ini tentu sangat sangat menerap dalam pikiran mereka, diajarkan seperti itu. Balas budi selalu dituntut oleh orang tua. Ada satu kisah, ini tadi kisah hanya di dalam cerita ya. Saya nggak tahu apakah ini kejadian betul atau enggak. Kenyataannya ada satu kisah ketika seorang ayah bilang ya saya nggak tahu apakah dia bicara itu benar-benar sungguh-sungguh atau hanya dalam obrolan. Dia katakan, capek-capek ya nyekolahin anak. Setelah anak dewasa, terutama yang laki-laki itu, akhirnya dia cari duit untuk siapa? Untuk istrinya. Nah, untuk orang tua yang mengeluarkan biaya, ya memang dia di luar Tuhan ya. Untuk orang tua yang mengeluarkan biaya sampai dia menjadi seorang sarjana tidak menikmati. Ya. Jadi orang tua menuntut balas. Nah, saya ingin berbicara dan memberi kesempatan ya buat rekan-rekan semua. Apakah itu salah sebagai orang tua menuntut balas atau ya balas budi dari anak-anaknya? Silakan, siapa saja kita akan berdiskusi ya untuk hal ini. Gimana? Mungkin stop share dulu, mungkin supaya kelihatan wajah-wajah yang Ya, ganteng dan stop cantiknya. dulu ya share-nya ya. Oke, Yuk, siapa yang mau? Bu Intan? Bu Koni nih. Pantaskah seorang ayah, seorang ya ibu menuntut balas budi dari anaknya? Kalau anak-anak dulu benar-benar ya dituntut gitu ya. Kalau kamu nanti sudah bisa bekerja dan sebagainya. Gimana? Pantaskah seorang ayah menuntut itu atau seorang ibu menuntut balas budi dari anak-anaknya? Bu Koni kalau mau jawab? saya jawabannya, kalau Ya, boleh Pak jawab tuh, Hendra dulu. kalau saya berpikiran, kalau menuntut balas budi sepertinya, kalau saya pribadi gitu ya, saya pernah bilang sama istri gitu, jujur aja kita jangan mengharapkan anak. Saya pernah bilang sama istri gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau dikatakan menuntut balas budi sepertinya jangan ya, nggak usah gitu. Tapi kalau mungkin berharap sih, ya itu wajar-wajar saja karena kita kan memang sudah ya dari kecil ya, apalagi seorang ibu mungkin kan mengandung 9 bulan, melahirkan itu mungkin mengharap oke lah gitu. Cuman jangan terlalu berharap. Itu yang pernah saya katakan kepada istri saya. Itu kalau jawaban saya itu. Yang lain mungkin Bu Koni, Bu Intan atau yang lainnya? kalau kalau menuntut akhirnya nanti sakit hati sama anak, ya kan? Tapi kalau anak itu sadar apa yang dia harus lakukan terhadap orang tuanya, kalau kita bilang how, ya, nah itu akan dirasakan bahagia untuk kedua belah pihak, baik untuk ke orang tua dan ke anaknya sendiri. Dan Tuhan akan memberkati anak yang sayang pada orang tuanya. Nah, penanaman firman ini yang harus kita terapkan kepada anak-anak. Jadi dilatihnya dari kecil, bahwa kita nanti udah tua, bergantungnya ke siapa? Kan pasti ke anak. Nggak mungkin dong kita bergantung ke tetangga
ke orang lain, kan nggak mungkin. Pasti anak dulu. Orang lain akan bertanya, mana anaknya, kan gitu. Nggak mungkin, mana tetangganya, kan nggak mungkin. Nah, di sini anak harus mengerti. Tapi berharap mah jangan, memang betul berharap kan jangan. Tapi kalau udah anak sayang sama kita, itu anugerah besar buat orang tua gitu. Kalau saya berpendapat gitu. Oke, ada yang lain Ada menambahkan? juga contoh dari kita mungkin ya. Jadi gimana satu pada orang tua kita, dan nanti ini kita tuh sama anak gitu. Bu Koni? Nggak kedengeran, di mute. Masih di mute. Oh, nggak kedengar, nggak keluar suaranya. Unmute. Suaranya nggak keluar, Pon. Masih kayak kedengeran ya? Ada masalah mungkin ya? Nggak kedengar. Udah unmute. Nah, ini udah. Tadi barusan ada. Oh, oke. Ya, kalau kata saya sih memang jangan berharap sama anak. Ujung-ujungnya takutnya kita kecewa. Jadi betul yang tadi Intan bilang ya, kita harus mendidik anak dari kecil untuk takut akan Tuhan, menghormati orang tua. Ya, kata Hendra juga tadi, berharap bolehlah, tapi jangan sepenuhnya. Soalnya ujung-ujungnya pasti kecewa. Soalnya anak sekarang dengan anak zaman dulu lain ya, yang seangkatan dengan kita-kita gitu. Apalagi dengan dunia modern kayak sekarang, seringkali kita kecewa lah. Pengen anak tuh seperti, oh kok dulu mama ke oma begini-begini, tapi kamu begini-begini. Kita nggak bisa compare deh. Jadi ya udah mengalir aja, belajar menerima apa adanya. Jangan menuntut, ujung-ujungnya kecewa. Itu aja. Ya. Ada yang lain mungkin menambahkan supaya lengkap nih. Ya, jadi kembali kalau nggak ada ya, kita akan lihat di ayat ini dikatakan. Sebetulnya memang Tuhan ngajar kita itu untuk selalu ya berbuat baik lah. Ya, berbuat baik sebetulnya. Dan nanti kalau kita bahas lebih lanjut, memang Tuhan sudah perlengkapi kita untuk bisa berbuat baik. Balas budi adalah satu perbuatan baik. Nah, di dalam ayat ini kalau kita perhatikan dikatakan, namun jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, ya, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri. Jadi anak itu memang dituntut ya menurut firman Tuhan di sini, terutama untuk kalau yang yang orang tua yang tinggal itu hanya misalnya tinggal ibunya. Ya tentu sebisa mungkin sih tetap ya kita harus ya kalau ini mah ya kepada orang tua, selalu sayang sama orang tua. Nah, orang tua mengharapkan anak boleh dibilang ya boleh-boleh saja sih ya. Tapi yang tadi Pak Hendra bilang ya, semua bilang ya, Ibu Koni juga ya, jangan terlalu berharap, dan memang anak sekarang berbeda ya. Tapi kita harus mengajarkan itu ya. Cuman saya juga lihat anak-anak sekarang memang sudah berubah. Suatu saat atau kayaknya sudah 2 kali atau 3 kali ya, ketika saya memberi sesuatu kepada seseorang ya, karena saya memang cukup cukup ketat lah dalam mengatur keuangan dan sebagainya.
saya berpikir supaya mereka juga nggak sakit hati, saya bicara pertama jangan sampai mereka sakit hati. Kenapa misalnya ke saya kok ngasihnya nggak begitu gitu ya, maksudnya nggak bro-broan lah kalau orang Sunda bilang. Tapi ke orang lain kok ngasih gitu. Jadi saya ngomong dulu, papi itu dibantu sama dia gini 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 gini. Anak saya langsung bilang, ya kalau mau ngasih ngasih aja, nggak usah ngomong ini sebagai balas budi seolah-olah kan gitu. Kalau mau ngasih ngasih aja udah, bedakan. Jangan berpikir harus balas budi. Tapi sebetulnya saya mengajar mereka untuk selalu ingat kebaikan orang, dan kalau memang orang itu perlu, bantulah gitu. Terus yang kedua, saya wajar gitu memberi ke mereka, ke orang itu, karena dulu saya ya maksudnya dibantu juga ya. Tapi anak sekarang berpikirnya lain gitu. Ya sudah, kebetulan ya anak saya ngomongnya seperti itu. Ya udah, katanya nggak usah mikirin balas budi, karena nggak akan pernah berhenti. Kalau balas membalas itu nggak akan selesai, dan ada yang negatifnya juga, kayak aja sama aja kayaknya yang orang misalnya yang ya zaman dulu kan begitu ya, di sana itu di persilatan itu ya, nanti saling balas nggak ada selesainya. Nah, tapi intinya memang balas budi ini juga, kita bicara balas budi ini ya memang harus tetap diajarkan kepada anak-anak kita. Soal dia mau melakukan dan sebagainya itu memang sulit ya. Ada orang tua yang sekarang ini memang mengerti dan mereka mulai berpikir untuk tidak memberikan. Ada beberapa orang yang tidak memberikan uang mereka seluruhnya kepada anak, karena banyak kejadian ketika mereka sudah serahkan semuanya, perusahaannya sudah diserahkan, ketika mereka perlu, sikap anak bisa yang lain ya. Ada yang merasa sakit hati ketika anak itu melempar uang ke orang tuanya, kemudian orang tuanya dipindahkan juga, misalnya di panti jompo, tidak pernah ditengok. Ada yang pintar, mereka simpan, mereka jual rumahnya, mereka simpan dalam bentuk deposito, mereka hidup dari bunga deposito, dan kalau anaknya datang mereka baru kasih anak itu ya. Jadi ada orang tua yang memang sudah, ya sudahlah, nggak usah ngarepin anak gitu ya, yang penting pegang uang, jangan sampai tidak pegang uang katanya. Itu yang mereka pikir. Ini kita bicara soal pemeliharaan, soal uang ya. Tapi ada hal lain yang dikatakan oleh seorang master ya. Ini namanya adalah Master Cheng Yen. Master Cheng Yen, dia ngomong apa? Setiap hari kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua dan semua makhluk. Jangan melakukan sesuatu yang mengecewakan mereka. Jadi banyak hal sebetulnya yang bisa dilakukan, terutama dalam bentuk ucapan syukur, bersyukur, berarti tidak ngomel, tidak menyalahkan orang tua ya. Berterima kasih atas apa yang orang tua, tidak harus pakai uang aja, tidak harus dengan pemeliharaan dan sebagainya uang aja, tapi dengan mengucap syukur itu bentuk balas budi kepada orang tua. Itu yang dikatakan ya. Nah, orang yang tidak mengerti, orang yang ya yang tidak mau membalas budi biasanya juga ya banyak alasan ya. Salah satunya ini yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ya. Dikatakan di dalam Markus 7 ya ayat 11, dikatakan, namun kamu berkata, kalau seorang berkata kepada ayahnya atau ibunya, segala bantuan yang seharusnya engkau terima dariku adalah kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk ayahnya atau ibunya. Ayat 13, jadi firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu teruskan itu. Ya. Banyak lagi hal lain seperti itu yang kamu lakukan.
Jadi dulu memang kecenderungan orang ya, kecenderungan anak itu sudah nggak mau bantu orang tua. Orang yang mengerti firman Tuhan pun membelokkan firman Tuhan itu. Mereka berpikir, ya sudah, kan itu sudah untuk persembahan, tidak ada dana untuk orang tua. Apa yang harus diberikan? Apa yang harus diberikan sebetulnya dikatakan kepada orang tua? Ya, dia bilang, saya sudah berikan kepada Tuhan dalam bentuk persembahan. Jadi firman Tuhan dianggap tidak berlaku lagi. Memelihara orang tua adalah perintah Tuhan juga. Bentuk penghormatan kepada orang tua. Ya, di sini dikatakan ya, ayat selanjutnya 1 Timotius 5 ayat 2 dikatakan, tetapi jika ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi satu rumahnya, orang itu murtad dan tidak lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Memelihara orang tua ya dalam seolah-olah dikatakanlah kalau secara ini berbalas budi kepada orang tua itu adalah perintah dan harus dilakukan. Orang tidak memelihara orang tuanya, dia lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Sebab itu ya patut kita mengajar anak-anak kita untuk tetap memelihara orang tua ya. Ya boleh dikatakan ya bentuk sebagai balas budi. Ya. Nah, orang tua yang baik tentu tidak akan menyusahkan anak-anaknya. Seperti Paulus bilang, aku tidak akan merupakan suatu beban bagimu. Ya, dikatakan sebab bukan anak-anak yang mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah yang mengumpulkan ya untuk anak-anak. Memberikan warisan, menyiapkan warisan itu orang baik dikatakan. Apa warisannya? Ya rumah lah, harta lah. Ya. Jadi orang tua tentu juga tidak akan membebani anak-anaknya. Itu yang diinginkan oleh orang tua. Ya, dan kalau dikatakan oleh Paulus bahwa bukan anak yang harus mengumpulkan harta, betul. Tetapi memelihara orang tua ketika mereka sudah tua, mereka sudah tidak mampu berbuat sesuatu, itu juga tetap yang harus dilakukan ya oleh anak-anak. Nah, dalam kisah orang tua yang bodoh, ya warisan tadi baik rumah, harta, itu bukanlah warisan yang bagus, bukan yang paling baik. Justru warisan yang harus diberikan kepada anak-anak itu adalah warisan rohani. Ya. Kenapa? Karena harta dunia itu akan akan memunculkan keserakahan. Ya. Dasar-dasar yang kuat yaitu adalah nilai-nilai dasar rohani, warisan yang baik, yaitu apa? Kekudusan, kasih, ketaatan, rasa hormat, kelemah lembutan, kedewasaan, disiplin, hikmat, kemudian juga tanggung jawab, kekuatan. Jadi memelihara orang tua itu merupakan pelajaran bagaimana mereka harus bertanggung jawab atas hidup orang lain. Jadi itulah yang harus diwariskan. Ya, kita tidak perlu maksudnya tidak ya kurang pas kalau kita hanya berpikir soal itu. Ya, harta dunia yang harus kita berikan. Ya, Tuhan mau ya kita menjadi orang yang mau saling membantu. Bertolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, ketika kita membantu seseorang, ada yang perlu direnungkan. Apa itu? Ingat, kita harus bertanya kepada diri kita. Seandainya saya tidak menerima kebaikan hati ya dari orang itu, kebaikan hatinya yang luar biasa,
apakah saya akan tetap memberikan bantuan semaksimal mungkin yang saya lakukan saat ini? Jadi ketika kita membantu seseorang, tanyakan pada diri kita, apakah ini bentuk balas budi kita? Apakah kita mau membantu orang itu karena dia sudah membantu kita? Atau kita membantu dengan tulus? Tuhan menginginkan di dalam ayat yang ke-6, ya baiklah dia yang menerima pengajaran itu, firman, berbagi segala sesuatu yang baik kepada yang memberikan pengajaran firman. Itu juga bukan bentuk balas budi, tetapi ya satu langkah di mana kita, satu tindakan di mana kita menjalankan firman Tuhan kepada orang-orang yang memang ya sudah melakukan sesuatu juga kepada kita, tapi dengan tulus hati. Ya, itu suatu kewajiban. Ya. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan. Lihat, orang tua tadi yang saya tanya, ya menuntut atau meminta sebetulnya sebisa mungkin anak itu membalas budi kepadanya. Itu juga dilakukan oleh Yusuf. Ketika Yusuf memberitahu kepada atau arti mimpi dari 2 orang ya, atau yang paling pasnya itu adalah juru minuman raja. Dia bilang kepada orang itu, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu baik kembali, telah baik nanti ya, dalam terjemahan baru. Tunjukkanlah kebaikanmu ya kepadaku dengan menceritakan tentang aku kepada Firaun, supaya aku dikeluarkan, dan tolonglah keluarkan aku, yang itu dalam terjemahan baru, dari rumah tahanan. Yusuf sendiri ya dia menuntut balas budi kalau kita lihat dari ayat ini. Jadi wajar sebetulnya memang orang menuntut balas budi untuk melakukan ketika dia sudah melakukan sesuatu kebaikan kepada orang lain. Ya, dikatakan tapi lihat, kepala juru minuman itu tidak ingat lagi kepadanya sampai akhirnya berjalan 2 tahun kemudian. Setelah 2 tahun berlalu, bermimpilah Firaun, barulah kepala juru minuman itu ingat, dan dia berkata bahwa di dalam penjara ada seorang yang namanya Yusuf yang bisa menafsirkan mimpi. Nah, kembali pertanyaan, apakah memang kita perlu membantunya hanya karena dia pernah menolong kita? Kita renungkan arti perbuatan baik dan balas budi. Berbuat baik karena berhutang budi itu, atau atas kebaikan seorang itu, hanya membalas budi doang dan mengharapkan balas budi. Yang mengharapkan balasan kebaikan dan atas kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang, itu adalah kebaikan yang menuntut pamrih. Padahal firman Tuhan tidak mengajarkan kepada kita supaya kita pamrih kasih kita kepada sesama kita. Tidaklah atau janganlah dengan pamrih. Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita. Ya, kasih dia sudah nyatakan ketika dia mati di kayu salib, ketika kita masih berdosa. Tuhan mau supaya kita juga boleh melakukan kasih itu tanpa pamrih. Ya, bukan karena juga kita membalas orang. Ya, nanti kita lanjut kasih tanpa pamrih, lihat di sini. Ya, ada kisah ya di dalam Lukas, bukan kisah, kata-kata di dalam Lukas 14, dikata ayat 12. Yesus berkata kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam,
Janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, sehingga mereka tidak membalasnya dengan mengundang engkau lagi, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Nah, inilah sering dilakukan oleh orang-orang, ya, oleh kita semua. Ketika kita mau mengundang, kita pasti mengundang orang-orang yang bisa membalas kebaikan kita. Mengundang. Tapi Tuhan mengatakan, janganlah engkau Suaranya nggak ada lagi, Sak. Ya. Bentar ya. Tuhan menginginkan kita mengundang orang-orang yang justru tidak bisa, ya, membalas dengan mengundang kita. Mengundang makan gitu ya, membuat atau melakukan kebaikan lagi kepada kita. Itulah yang Tuhan mau. Ya, inilah kasih sejati. Kasih yang tidak memakai perhitungan untung rugi. Kasih yang sempurna, kasih yang tidak mengharapkan balasan. Ya. Dan ini berlawanan dengan semangat atau prinsip dunia, yaitu memberi supaya kita diberi. Atau orang yang mengatakan waktu adalah uang. Nah, jadi tidak mau kehilangan waktu tanpa menghasilkan apa-apa. Minta dibalas. Ya, inilah mereka hanya mengandalkan kemampuan mereka, karena dengan mereka memakai waktu mereka, kemampuan mereka di waktu-waktu itu, mereka akan mendapatkan banyak, ya. Dan satu istilah homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi sesama manusia. Orang lain adalah saingan, musuh yang harus dikalahkan. Nah, Tuhan mau supaya kita memiliki kasih dengan tidak mengandalkan kemampuan sendiri, tapi mengandalkan kebaikan Tuhan. Ya, jadi kita harus memiliki kasih itu karena Dia sudah, ya, memberikan kepada kita kasih-Nya. Kalau kita mengasihi Allah, maka kita juga harus mengasihi saudara kita. Dan kita bisa mengasihi saudara-saudara kita. Ya, kita sudah menerima kasih itu karena kita sudah menerima kasih dari Allah. Allah lah dulu yang sudah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Jadi standar yang benar, standar firman Tuhan, kasihilah musuhmu, meneladani Kristus. Ya, seperti ayat, ya, yang ayat mas kita, ya, di dalam Lukas 6 ayat 33. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian juga. Ya, kemudian ayat yang 32-nya katakan, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Sebab orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Tuhan mau kita memiliki kasih yang berbeda. Tuhan mau kita berbuat baik, ya, tidak seperti orang-orang berdosa juga lakukan. Yang Tuhan mau, tuntutan Tuhan tadi adalah apa? Yaitu mengasihi musuh kita. Orang-orang yang jelas membenci kita. Orang-orang yang jelas, ya, tidak menginginkan kita. Tapi Tuhan mau kita mengasihi dia. Ayat 27 dalam Lukas 6 dikatakan, tetapi kepada kamu, ya, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, pertama apa? Kasihilah musuhmu. Yang kedua, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Yang ketiga, berkati mereka yang mengutuk kamu. Yang keempat, berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat kepada kamu.
Ayat 36 katakan apa? Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Kita berbuat baik kepada mereka. Kita mengasihi musuh kita. Kita berdoa untuk mereka. Kita memberkati mereka yang mengutuk. Itulah kasih yang Tuhan mau kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya, kita harus murah hati. Itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ya, inilah etika Kristen. Standar sikap orang Kristen. Kasihilah musuhmu. Kasihilah musuh. Ya, kesimpulannya apa? Norma kehidupan mengajarkan kita untuk membalas budi kepada orang lain. Ya, kebaikan orang lain. Lakukan itu. Tuhan mau. Ya. Tapi janganlah kita berbuat baik itu karena hanya membalas budi. Di dalam perbuatan baik itu ada dua pihak. Yang pertama adalah pemrakarsa. Orang yang mengambil inisiatif untuk berbuat baik. Yang kedua adalah pembalas budi. Karena dialah yang menerima kebaikan. Ya. Tuhan mau kita menjadi pemrakarsa perbuatan baik. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dia sudah berbuat baik lebih dahulu kepada kita. Dan kita disebut pemrakarsa perbuatan baik kalau kita mengasihi musuh kita. Seperti Yesus mengasihi kita ketika kita masih menjadi musuhnya atau ketika kita masih berdosa. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan keluarlah dari budaya membalas budi. Karena perbuatan baik yang hanya sekedar membalas budi itu tidak akan memberikan makna yang dalam. Jadilah perpanjangan tangan Allah di setiap kesempatan. Ya, jangan lalai kita berbuat baik dan memberi bantuan. Itulah korban-korban yang berkenan di hadapan Allah, kepada Allah. Dan Tuhan sampai saat ini masih memberikan kesempatan kita untuk menjalani kehidupan, masih hidup. Tahun 2020 ya, 2020 atau 2019 akhir. Ya, begitu wabah ya, mewabah ya, pandemi. Ya, banyak orang tidak tahan. Tapi kita masih diberi kesempatan. Untuk apa? Untuk berbuat baik. Dikatakan di dalam Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara seiman. Dan kalau kita tahu kita harus berbuat sesuatu dan kita tidak melakukannya, itu berarti kita berdosa. Ya. Dan kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah disiapkan oleh Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, susah memang. Ketika kita berbuat baik, tentu di dalam diri kita selalu muncul ingin dibalas. Ingin dibalas. Tetapi Tuhan katakan di sini, kita sudah diberikan kekuatan. Karena Tuhan memang sudah menciptakan kita itu di dalam Kristus. Untuk apa? Untuk bisa melakukan perbuatan baik. Dan supaya kita hidup atau menghidupi firman itu. Dan ingat, pemrakarsa utama perbuatan baik adalah Allah. Dialah yang menerima, yang layak, yang patut menerima pujian dan hormat. Ya, tidak sepatutnya kita menuntut balas budi. Karena semua perbuatan baik kita itu hanya karena Allah yang sudah memberikannya kepada kita. Ya, karena Tuhanlah
yang memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat baik. Tuhanlah yang senantiasa mengingatkan kita, memberikan kekuatan untuk kita bisa melakukan perbuatan baik. Biar segala kemuliaan itu hanya bagi Tuhan saja. Ya, cuman hati-hati ketika kita juga berbuat baik. Ketika perbuatan baik biasanya diistilahkan apa? Atau diartikan hanya memberi dalam bentuk uang. Ada sedikit apa ya? Saya pernah di kesaksian lah ya. Banyak orang melihat saya, ya hampir yang kenal saya lah ya, yang kenal dalam arti lah, dalam tanda kutip lah mengenal saya. Sebenarnya tidak mengenal saya sebetulnya. Mengenal saya, mereka berbicara seolah-olah saya ini adalah orang yang sulit untuk memberi, terutama masalah keuangan. Nah, saya sering mendengar itu, ya. Saya sempat juga bertanya kepada Tuhan, apakah saya salah? Dan Tuhan memberikan jawaban ketika saya membaca sebuah buku, ya bagaimana ada 7 sikap orang terhadap keuangan. Dan ini adalah tokoh-tokoh Alkitab. Ya, di situ saya pertanyaan saya terjawab. Ya, karena ada orang yang memang maunya memberi uang dan itu merupakan kesenangan dia. Dia tidak peduli uangnya itu dipakai untuk apa oleh orang yang dia beri. Yang penting dia mau memberi, bahkan memberi lebih banyak, memberikan secara berlimpah. Contohnya adalah Abraham. Tetapi ada orang yang mau memberi ketika uangnya itu akan digunakan untuk hal-hal yang baik, akan bermanfaat buat orang lain, buat orang yang dia beri. Seringkali uang itu membawa keburukan buat orang lain. Jadi memberi itu ada seninya. Ya, ada orang yang diberi terus akhirnya mengandalkan kita yang memberi. Itu juga menjadi orang yang terkutuk. Ya, ini pernah saya diskusikan juga dengan kakak saya. Ya, kita tidak boleh membuat seseorang itu tergantung kepada kita. Karena bukan itulah maksudnya. Ya, kita memberi seseorang itu supaya mereka bisa sadar. Kita membantu dia. Mereka sadar juga dengan bantuan kita. Untuk apa? Supaya mereka bisa juga berbuat baik kepada orang lain, tidak mengharapkan kita, tapi memakai dengan penuh tanggung jawab apa yang telah Tuhan berikan. Ya, jadi pergumulan saya juga ada gitu ya dalam hal ini. Ya, karena saya juga punya alasan, punya ya setelah banyak membaca firman itu, saya ingin juga hidup saya sesuai dengan firman. Bukan berarti ketika kita memberi salah, tidak, tetapi memberilah dengan bijak. Ya, bulan lalu kalau nggak salah Bapak Soerman judul temanya adalah jadi bijak. Sayang saya nggak bisa hadir karena saya terpaksa harus mengantar istri saya. Saya pikir saya bawalah HP untuk bisa di dokter, ya ke dokter, harus ke dokter. Kenapa? Karena pendarahan yang terus menerus dan itu sudah berlanjut sekitar 2 tahun. Jadi ke salah satu dokter kandungan dikatakan itu harus dikuret. Tapi saya berpikir apakah memang itu satu-satunya jalan. Akhirnya saya ke dokter lain, cari second opinion. Dan hari Kamis yang bulan lalu itu kebetulan adalah pemeriksaan yang kedua dari dokter yang kedua. Ternyata saudara tidak perlu dikuret karena sudah menipis. Karena kemarin ini pendarahan itu karena penebalan sampai tebal sekali.
Ya, itu bisa katanya ya kanker lah dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, semua Tuhan sudah selesaikan. Ya, itulah kebaikan Tuhan yang kita terima. Jadi sekali lagi, janganlah kita berbuat baik karena kita mau membalas budi. Tapi kita berbuat baik itu karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Supaya kita hidup di dalamnya, yaitu di dalam hidup selalu melakukan perbuatan baik. Dan Tuhan sudah sediakan itu buat kita semua. Puji Tuhan, sekian mungkin firman Tuhan. Biarlah menjadi berkat buat kita semua. Silakan saya serahkan kembali kepada Pak Hendra. Terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman